Gereja Betel Indonesia Denpasar Lembah Pujian, lahir 15 tahun yang lalu. Berawal dari visi seorang yang rindu agar kemuliaan Tuhan dan pemulihan Tuhan terjadi atas setiap penduduk di pulau ini. Pujian terdengar di setiap sudut kota dan desa. Pantai-pantai dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Seorang laki-laki sederhana yang rindu dipakai dan besar dalam tangan Tuhan. Beliau adalah Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana, memutuskan untuk pindah dari kota Surabaya ke Bali dan bertemu dengan 6 orang lainnya yang sebagian besar sekarang adalah penatua Gereja Betel Indonesia Lembah Pujian, yaitu Bapak Pendeta Frankie Utana, Bapak Pendeta Muda Abraham Agus, dan Ibu Pendeta Kristi Cipta Mulia. Mereka bersepakat untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi pulau ini. Dan sejak saat itu sejarah baru telah dimulai. Bermula dari kurang lebih 50 orang yang memulai persekutuan doa Pondok Daun di rumah Ibu Kristi, Jalan Keterangan Denpasar. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru yang bertumbuh dalam kasih Kristus. Ibadah perdana pun diadakan di Bali Hotel dan berlanjut dari satu hotel ke hotel yang lain. Bahkan gedung bioskop yang terletak di Pasar Kumbasari pun pernah dipakai. Di tempat inilah mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dan banyak jiwa dimenangkan. Mulai dari pengusaha sampai kepada dukun santet bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sejak saat itu visi ini mulai digenapi. Mulai terdengar puji-pujian di setiap tempat yang disewa untuk beribadah. Salah satunya adalah Gedung Lumintang sebelum terbakar. Dan baptisan di pantai-pantai terjadi, sehingga banyak orang yang mencemoohkan bahwa gereja ini memiliki pendeta hipis. Sejak berdiri bulan Oktober tahun 1989 sampai dengan tahun 1998, nama Tuhan semakin dimasyhurkan melalui setiap tempat, hotel, restoran yang disewa. Bahkan banyak dari pegawai-pegawai hotel dan restoran yang dijamah Tuhan dan akhirnya bertobat mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya kota Denpasar, tetapi seluruh pulau Bali harus mendengar nama Yesus adalah Tuhan. Maka dimulailah rintisan pelayanan di Singaraja oleh Pendeta Frankie Utana dan diadakan ibadah. Kemudian menyusul kota-kota lain, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Gilimanuk. Semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan semakin bersinar, bahkan menyinari pulau-pulau yang jauh dari Pulau Bali. Perintisan dimulai di kota Ambon oleh Pendeta Kris Manusama, di Mataram, Lombok oleh Pendeta Roni Daud Simeon, Sumbawa Besar dirintis oleh Pendeta Ngakan Nyoman, sampai ke Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai ke ujung kepulauan Indonesia, yaitu Papua dan Dili Timor Timur, sekarang bernama Timor Leste. Bahkan bukan cuma pulau-pulau di Indonesia Timur, melainkan di negeri-negeri yang jauh, Australia beserta dengan cabang-cabangnya, dan di negeri jiran Malaysia dengan Pendeta Hari Pujo sebagai koordinatornya. Atas kemurahan Tuhan dan jasa banyak orang, maka pada pertengahan tahun 1996 dimulailah pembangunan gedung Gra Betani yang sampai saat ini kita pergunakan. Dan Tuhan semakin mempercayakan hal-hal yang luar biasa kepada gereja ini,
melalui kedatangan para nabi-nabi Tuhan yang bernubuat bagi gereja ini, antara lain Suzette Hattings, Cindy Jacobs, Nancy Cohen, Terry Apple, Ashley McGuigan, dan para nabi Tuhan lainnya yang mengatakan bahwa gereja ini akan menjadi gereja standar yang akan dicontoh banyak gereja di Indonesia. Pemberita-pemberita firman akan lahir dari tempat ini, dan juga dari tempat ini akan mengalir sumber yang menyegarkan melalui puji-pujian yang memberkati Indonesia sampai ke mancanegara. Glory, haleluya. Nubuatan demi nubuatan satu persatu mulai digenapi. Dari tempat ini telah lahir 3 album: Sukacita Penuaian, Sukacita Kemenangan, dan Generasi Milenium, yang sangat memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Kau. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara untuk memberikan arahan melalui para nabinya kepada Bapak Gembala, bahwa akan dibuka 100 cabang gereja baru, 1000 orang pemimpin yang radikal. Pergerakan Tuhan terus berlanjut, bahkan semakin luar biasa dengan dipertajamnya pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dahulu Family Altar, kini telah berganti nama Komunitas Mesianik, telah mencapai 545 km, dan menjadi doa kita bersama sebelum tahun ini berakhir akan mencapai 600 komunitas sel. Melalui KM inilah lahir berbagai bentuk pelayanan yang kita kenal. Pelayanan diakonia yang telah memberikan bantuan pada korban bom Bali, aksi Natal peduli kasih, kegiatan puja beta, pelayanan kesehatan melalui klinik yang telah menjadi berkat bagi banyak orang, pelayanan penjara, pelayanan pendidikan, dan yang luar biasa adalah pembangunan sekolah Tunas Daud di Jalan Kebo Iwo dan Pasar, yang nantinya akan menjadi sekolah unggulan dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan. Di bidang seni musik, bakat dan talenta anak diasah melalui sekolah pelayanan musik Menorah. Di bidang seni tari ada sekolah dan sanggar kreativitas Hanukkah. Pelayanan Alfa yaitu gereja anak, dan pelayanan Omega yaitu melayani para senior yang berusia 50 tahun ke atas, telah menguatkan banyak jiwa. Juga telah dibuka sekolah tunas kasih di Nusa Dua, Gianyar, dan Klungkung. Sekolah orientasi melayani yang dibuka sejak tahun 1991 dan hingga hari ini 24 Oktober 2004 telah mewisuda 1172 siswa. Nubuatan yang terakhir yang diterimakan kepada Bapak Gembala ialah beliau akan dipakai Tuhan lebih jauh lagi secara luar biasa dengan model pelayanan yang baru dalam kirbat anggur yang baru. Tim pujian Lembah Pujian akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan akan diterjemahkan dalam 3 bahasa sekaligus. Puji nama Tuhan. Nubuatan itu mulai tergenapi dengan dibukanya pelayanan di Kota Malang pada bulan Juni tahun 2004, dan pada tanggal 22 Agustus di Surabaya dengan nama The Rock, Representative of Christ Kingdom, dan akronim ROK dapat diartikan sebagai Rumah Orang Cinta Kristus. Di Kota Balikpapan sedang dirintis dan sudah ada kurang lebih 80 jiwa yang akan segera diresmikan pada tanggal 17 Desember 2004.
Karya Tuhan akan terus berlanjut dan tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti menyertai kita sampai seluruh Pulau Bali, Indonesia, dan bangsa-bangsa datang untuk bersujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Harmonious, victorious, glorious.